Ya, jika Yesus tidak bangkit, maka kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Jika Yesus tidak bangkit, tidak ada kabar baik yang kita beritakan. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Morning Devotion ini. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dan juga kita akan membaca dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudaraku, kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah fakta sejarah yang tidak mungkin dibantah. Amin. Bahkan bagi kita orang percaya, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan hal yang paling sentral. Segala sesuatu yang kita percayai dan pegang teguh akan tidak berarti apa-apa kalau Yesus tidak bangkit. Yesus bangkit, itu adalah dasar dari semua yang kita percayai. Haleluya. Dalam argumen Paulus sampaikan, saudara, dia mengatakan bahwa jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah imanmu. Ya, jika Yesus tidak bangkit, maka kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Jika Yesus tidak bangkit, tidak ada kabar baik yang kita beritakan. Tapi yang benar ialah ini, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah mati. Nah saudara, peristiwa kebangkitan itu bukan sesuatu yang baru. Karena kebangkitan itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Ya. Saudara boleh baca di kitab Mazmur, saudara boleh baca di kitab Yesaya, telah menubuatkan hal tersebut. Dan hal-hal yang terjadi, misalnya peristiwa Yunus di perut ikan paus yang Yesus pakai sebagai tanda. Dan ada banyak hal yang lain yang telah menggiring pemahaman orang yang membaca Alkitab untuk mengetahui bahwa kebangkitan itu bukan ide yang dibuat-buat orang pada saat Yesus mati gitu, bukan. Sudah ada sejak awal ide tersebut. Itu sudah merupakan peristiwa yang telah dinubuatkan sebelumnya. Yang kedua, bahwa kebangkitan itu sendiri merupakan fakta sejarah. Ada proofnya, ada buktinya bahwa dia bangkit. Bayangkan saudara, ada 500 orang yang menjadi saksi kebangkitannya. Amin. Ya, untuk Amerika misalnya, yang menandatangani amandemen kemerdekaan Amerika itu cuma 5 orang dan seluruh dunia percaya bahwa mereka merdeka. Ini 500 orang. Ada yang berkata itu halusinasi. Di mana ada pernah terjadi orang seragam halusinasi 500 orang sekaligus? Enggak. Dan Paulus yakin berkata bahwa ke-500 orang tersebut masih hidup sampai saat dia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Ada memang yang sudah meninggal, tapi banyak yang masih hidup, kata Paulus. Mereka adalah saksi-saksi hidup bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya itu saja. Bukti dari orang-orang yang telah diubahkan kehidupannya dari waktu ke waktu. Karena Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang hidup. Dia bukan Yesus yang mati. Kubur yang kosong telah merupakan bukti yang sangat kuat mengenai kebangkitan Yesus Kristus.
Yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Haleluya, saudara. Apa yang menyebabkan Paulus rindu untuk mengenal kuasa kebangkitan sama seperti mengenal pribadi Kristus? Karena kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus itulah yang akan menghidupkan kehidupan kita yang mati karena dosa. Untuk kita mampu mengenal pribadi Tuhan. Itu yang Paulus katakan di kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Dan dia katakan bahwa roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu berdiam di dalam kita. Dan roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itulah yang kemudian akan menghidupkan, quicken our weak vessel, membangkitkan itu kita punya tubuh yang fana ini untuk kemudian dapat menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak tunduk lagi kepada dosa. Sebab tubuh kebangkitan Yesus Kristus itu yang dibangkitkan oleh roh. Sekarang roh yang membangkitkan Yesus itu berdiam dalam diri kita semuanya. Amen. Sehingga memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa, untuk menang atas dosa, untuk melihat pemberitaan Injil dinyatakan di dunia ini. Sebab kuasa kebangkitan inilah yang membuat kita memiliki berita. Kuasa kebangkitan inilah yang membuat kita dapat berdiri teguh berhadapan dengan semuanya. Orang-orang di perjanjian baru mengalami hal ini. Mereka mengalami kuasa kebangkitan yang dahsyat ini, saudara. Saudara, mungkin kita mengalami kelemahan pada tubuh kita. Kita jatuh bangun di dalam dosa. Kalau kita mengenal kuasa kebangkitan Yesus, itu tidak akan terulang terus-menerus dalam kehidupan saudara. Tapi itu juga akan membawa saudara pada kemenangan yang sama. Makanya saya yakin iblis berusaha untuk menutupi supaya kita nggak kenal kuasa kebangkitan. Hari-hari ini banyak orang yang tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan orang berkata, benarkah Yesus bangkit? Yesus bangkit. Itu fakta sejarah, itu terbukti. Dan dia bangkit, kita mengalaminya. Karena Yesus yang bangkit itulah. Ada seorang preman yang berubah menjadi hamba Tuhan. Amen. Ada seorang pelacur yang berubah menjadi penginjil yang ternama. Ada orang yang merupakan orang yang tidak berarti sama sekali. Menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Yesus telah bangkit. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus bukan Tuhan yang mati, tapi dia Tuhan yang hidup. Amen. Tidak ada satupun yang dapat menahan dia di kayu salib. Dia bangkit dari kematiannya. Saudara, kami mau katakan ini, bahwa roh yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati berdiam dalam kehidupanmu, berdiam dalam kehidupan kami. Sebab itu kita percaya bahwa setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Have a blessed day, saudara. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.